Halo, perkenalkan nama saya Cindi Rotomalau dengan NIM C1D1 21003 yang merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama yaitu apa sih pentingnya pengamatan atau pemindaian lingkungan bagi perusahaan? Pengamatan atau environmental scanning adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan pemantauan informasi mengenai lingkungan eksternal perusahaan termasuk kondisi pasar, pesaing, teknologi, politik, hukum, sosial, dan lingkungan alam. Artinya, arti pentingnya pengamatan atau environmental scanning bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat membantu perusahaan untuk memahami kondisi pasar. Pemahaman lingkungan eksternal dapat membantu perusahaan memahami kondisi pasar saat ini dan bagaimana kondisi pasar di masa depan. Yang kedua yaitu membantu perusahaan dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Yang dimaksud adalah perubahan lingkungan eksternal dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi perusahaan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kemampuan adaptasi perusahaan menjadi sangat penting. Yang kedua yaitu terdapat beberapa faktor eksternal jauh atau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan, diantaranya yaitu satu, kondisi perekonomian global. Kondisi perekonomian global dapat memberikan dampak yang signifikan pada ekstensi perusahaan. Yang kedua yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Perusahaan yang melakukan transaksi internasional dan bergantung pada impor atau ekspor akan sangat terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter juga dapat mempengaruhi ekstensi pada perusahaan. Yang keempat yaitu perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan. Perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi kondisi pesaing di pasar dan ketersediaan bahan baku. Hal ini dapat berdampak pada biaya produksi, harga jual, dan profitabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat memberi dampak pada ekstensi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergantung pada teknologi tertentu. Yang kelima yaitu perubahan gaya hidup dan kebiasaan konsumen. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan konsumen juga dapat mempengaruhi ekstensi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergantung pada tren dan gaya hidup tertentu. Yang keenam yaitu perubahan kondisi alam. Perubahan kondisi alam seperti bencana alam atau perubahan iklim juga dapat memberikan dampak pada ekstensi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergantung pada sumber daya alam atau perusahaan yang berada di daerah yang rentan terhadap bencana alam. Soal yang ketiga yaitu terdapat beberapa faktor strategi di lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan, diantaranya yaitu satu, persaingan di dalam industri. Persaingan di dalam industri dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Persaingan yang ketat dapat membuat perusahaan sulit untuk bersaing dengan sedangkan persaingan yang kurang dapat membuat perusahaan menjadi kurang inovasi. Contohnya yaitu industri telekomunikasi di Indonesia yang didominasi oleh ketiga perusahaan besar yaitu Telkomsel, XL, dan Aksita, dan Indosat Ooredoo. Persaingan yang ketat antara ketiga perusahaan ini membuat persaingan dalam industri menjadi sangat ketat. Yang kedua yaitu teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih maju dapat memiliki keunggulan dalam produktivitas
dan efisiensi sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah dan lebih baik. Contohnya yaitu teknologi digital yang semakin berkembang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran suatu produk. Yang keempat yaitu perubahan regulasi. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi daya saing perusahaan jika peraturan baru mengharuskan perusahaan mematuhi persyaratan yang lebih ketat. Maka hal ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing perusahaan. Contohnya, peraturan baru tentang penggunaan plastik di Indonesia yang mewajibkan perusahaan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kelima yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi daya saing perusahaan, terutama dalam hal perpajakan, subsidi, proyeksi perdagangan. Jika pemerintah memberikan insentif pajak atau subsidi untuk sektor tertentu, maka perusahaan dalam sektor tersebut dapat lebih kompetitif. Namun, jika pemerintah memberikan proyeksi perdagangan kepada produsen lokal, maka perusahaan asing akan semakin bersaing. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor industri strategi. Yang keenam yaitu tren dan perubahan dalam perilaku konsumen. Tren dalam perubahan dalam perilaku konsumen dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Perusahaan yang dapat menyelesaikan produk dan strategi pemasarannya dengan tren dan perubahan perilaku konsumen akan lebih kompetitif. Contohnya, tren gaya hidup sehat yang semakin populer dalam mempengaruhi penjualan produk makanan dan minuman yang lebih sehat. Secara keseluruhan, faktor strategi di lingkungan industri paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan adalah persaingan di dalam industri, teknologi, perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan tren dalam perubahan perilaku konsumen. Perusahaan yang dapat menyesuaikan diri dengan faktor-faktor ini akan lebih kompetitif dalam bertahan di pasar yang semakin ketat dan dinamis. Sekian dari saya, terima kasih.